Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta petunjuknya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan Allah junjung kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berbagi di Fuikon Gumun Pengawas Se-Nusantara yang bekerja sama dengan PGRI Jawa Timur. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Sumatera Barat, yaitu saya sebagai presenter Irianto MPD dan Ibu Nancy Marwarinda sebagai moderator dan Ibu Rahmah Maulida sebagai host pada kegiatan ini. Kami akan memaparkan materi tentang strategi dan model pengawasan era COVID-19. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Waho, dan instruktur kami yang selalu membantu kami dalam teknis untuk penyiapan Fikon ini, yaitu Ibu Ari Widianti, dosen BIPA Universitas Negeri Solo, Surakarta. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang strategi dan model pengawasan era COVID-19. Pada era COVID-19 ini, sebenarnya ini adalah pintu masuk bagi kita untuk menjadi pengawas masa depan abad 21. Sebelumnya pada kondisi normal sebelum COVID-19 ini, kita biasanya melakukan pengawasan biasa saja, yaitu kita melakukan pengawasan pergi ke sekolah, bawa hard instrumen untuk pengawasan. Tapi ketika kondisi tiba-tiba luar biasa COVID-19 ini membukakan pintu masuk untuk kita menjadi pengawas yang melek dengan IT. Nah, bisa kita lihat transformasi pengawas sekolah. Yang dahulunya pengawas sekolah konvensional itu belum banyak menggunakan perangkat digital. Nah, sekarang terjadilah transformasi pengawas sekolah sehingga pengawas sekolah era digital ini semuanya menggunakan digital atau teknologi. Misalnya kita pengawasan sekarang bisa melalui daring saja lagi. Mau yang mana kita gunakan, apakah nanti bisa dengan Google Form ataupun Microsoft Teams 365 dan lain-lain sebagainya yang sekarang ini sangat banyak kita temukan di era digital ini. Nah, di era digital ini kita lihat sebelumnya menuju normal baru itu kita mengkonstruksi kehidupan normal sebelum pandemi. Nah, kita konstruksi lagi kehidupan normal sebelum pandemi itu. Setelah itu pengawas sekolah menjalankan tugas seperti biasa ketika normal baru. Nah, tapi ketika pandemi COVID-19, merubah segalanya. Mulai dari kita bekerja, mulai dari selanjutnya kita melakukan pengawasan, pola pikir kita. Nah, begitu juga struktur sosial karena pandemi ini juga berubah.
Nah, struktur sosial contohnya kita berkomunikasi biasanya secara langsung, tatap muka. Nah, sekarang kita sudah tatap mukanya melalui alam maya atau bisa kita sebut melalui eh, jaringan atau sosial media saja lagi karena COVID-19 ini berikut merubah kebiasaan kerja. Nah, kebiasaan kerja kita yang biasanya kita menggunakan hanya kertas-kertas saja sebagai instrumen kita. Nah, tapi sekarang sudah beralih dengan kebiasaan kerja melalui teknologi. Selanjutnya kita lihat di new normal ini, pengawas sekolah dengan pola pikir baru, kebiasaan baru, juga kebiasaan kerja baru. Jadi pola pikirnya baru, maksudnya begini. Biasanya kita hanya nerima apa saja yang kita dapat dari buku. Nah, sekarang tidak. Kita harus mencari lagi bagaimana caranya supaya ini dapat kita lakukan walaupun kita tidak langsung ke sekolah binaan kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan data itu harus kita validkan dengan juga pergi melihat atau mengkontrol ke sekolah binaan kita. Kebiasaan kerja baru kita yaitu sekarang kita sering komunikasi melalui media sosial ataupun melalui IT. Menggunakan bisa nanti Google atau bisa free conference call ataupun juga bisa melalui Microsoft Teams. Selanjutnya, nah ketika new normal ini memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi untuk tugas-tugas kita. Nah, biasanya tugas-tugas kita itu kita kerjakan secara manual. Nah, sekarang sudah dibantu dengan teknologi, walaupun manual itu tetap ada. Selanjutnya, nah perubahan atau perpindahan digital imigrasi. Pembelajaran, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua di kondisi konvensional, nah itu biasa-biasa saja. Ya, kita bertatap mukanya biasa, berkomunikasinya biasa, tapi terjadinya kejadian luar biasa, COVID-19 mendekonstruksi sistem pembelajaran dan pola kerja, perubahan pola pikir. Nah, semuanya dekonstruksikan kembali. Sehingga pola pikir kita, pola kerja, perubahan, semuanya berubah. Nah, ketika pola kerja baru secara digital sesuai dengan perkembangan abad 21. Rekonstruksi pola pikir pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua juga ikut ketika terjadinya kejadian luar biasa COVID-19 ini. Nah, kemarin kita lihat strategi yang dapat dilakukan pengawas sekolah di era new normal ini sebenarnya seperti apa. Nah, strateginya pertama, kita harus memperhatikan protokoler kesehatan era normal dalam menjalankan tupoksi pengawas. Nah, kita lihat ketika kita melakukan nanti binaan ke sekolah binaan, nah kita akan melihat atau memberikan contoh kepada sekolah, guru, siswa untuk pembiasaan protokoler kesehatan. Nah, kita pakai masker, kita datang setelah itu nanti pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat nanti warga sekolah, nah kita mengingatkan kembali untuk tidak menyalahi protokoler kesehatan. Juga mengingatkan warga sekolah untuk menuju new normal. Selanjutnya kita simpatik dan selalu ramah kepada warga sekolah. Berikutnya membuka pola pikir untuk berubah. Dari kita sekarang kita lihat, nah kemauan untuk selalu belajar.
Ini COVID-19 ini menuntut kita untuk selalu belajar. Kenapa? Karena di era normal kita ya tidak mau tahu, kita hanya biasa menggunakan apa yang sudah ada. Nah, sekarang di era new normal ini atau karena COVID-19 ini kita harus selalu belajar bagaimana caranya ketika kita tidak langsung berhadapan ke sekolah binaan atau melalui teknologi seperti daring. Nah, begitu juga membuka pola pikir kita untuk mengatur waktu. Jadi waktu sekarang kita fleksibel, kalau bekerja di rumah, nah waktu-waktunya kapan? Nah, kita bisa mengaturnya sendiri. Berikutnya, ketika pandemi ini juga membuat prinsip belajar sepanjang hayat itu bisa sebenarnya kita lakukan. Karena waktu kita sudah banyak di rumah. Ya, kita tidak lagi pergi-pergi. Jadi prinsip belajar sepanjang hayat bisa kita gunakan. Kenapa? Karena belajar sepanjang hayat ini sangat dibutuhkan ketika new normal ini. Karena kita harus melek IT. Karena kita mempersiapkan daring, nanti kita mempersiapkan instrumen untuk kepengawasan, bagaimana dilakukannya pembelajaran pada zaman COVID ini. Nah, itu kalau kita tidak pergi, kita harus tahu bagaimana caranya. Nah, inilah kita harus belajar sepanjang hayat ini. Kita harus banyak cari-cari informasi atau cari konsultasi dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Kita lihat Google dan lain sebagainya sehingga kita mampu untuk merubah pola pikir dan bagaimana cara yang optimal dan efektif untuk melakukan tugas sebagai pengawas. Selanjutnya kita kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif, pengawas memberikan ide-ide kepada warga sekolah, guru, kepala sekolah untuk melakukan proses PBM. Nah, bagaimana kita nanti memberi penjelasan untuk proses PBM ini bisa dilakukan secara daring, luring, ataupun campuran. Tergantung situasi dan kondisi bagaimana peserta didik kita fasilitas atau sarana yang digunakannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang diamati. Nah, ini bisa menjadi catatan bagi kita untuk berbenah diri. Nah, model-model penugasan bisa kita variasikan dengan penggunaan teknologi. Memberikan ide meskipun sederhana. Nah, seperti ini, memberikan ide meskipun sederhana. Contohnya, kita tidak bisa memaksakan kita harus menggunakan IT, contohnya harus menggunakan Google Classroom untuk proses PBM. Nah, sedangkan nanti anak-anaknya tidak memiliki sarana prasarana untuk menjangkau itu. Atau daerahnya sudah daerah zona hijau, atau di sana daerahnya di daerah-daerah yang sulit untuk terjangkau oleh sinyal komunikasi. Nah, itu perlu juga ide-ide sederhana yang untuk memecahkan permasalahannya. Berikut, memanfaatkan teknologi seperti tadi, kita bisa menggunakan guru bisa menggunakan nanti Google Classroom atau yang paling sederhananya dengan melalui grup WA. Bagaimanapun itu tetap kita memantau dan bagaimanapun perjalanannya kita juga harus selalu melihat ke KIKD-nya yang esensial. Berikut, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan tugas pengawas. Nah, yang pertama kita lihat modal sosial. Jadi dalam menjalankan
tugas kita di era COVID-19 ini kita lihat bagaimana modal sosial yang kita lihat itu adalah di dalam kehidupan itu ada nilai gotong royong dan nilai-nilai lokal yang bisa kita untuk mempersatukan. Contohnya ya karena seringnya adanya rasa gotong royong, nanti ketika kita ingin melakukan sesuatu di sekolah, nah kita ajak ikut serta majelis guru, sekolah, kepala sekolah, warga sekolah untuk melakukan kegiatannya. Berikutnya jejaring sosial. Nah, dengan adanya jejaring sosial ini, semua komponen bisa saling tergerak, saling membantu dan saling menjaga. Jadi jejaring sosial ini sangat diperlukan ketika kita melakukan kegiatan di era COVID-19 ini. Karena kita daring. Jadi kita sangat membutuhkan jejaring sosial ini karena kita akan selalu bekerja sama untuk selalu tergerak melakukan perubahan. Nah, kita lihat masuk kita ke model kepengawasan. Nah, model kepengawasan di sini kita lihat banyak yang bisa kita gunakan, tetapi kita harus melihat di sini karakter simple. Nah, jadi nanti modelnya itu yang harus yang simple. Bagaimana yang pertama kita lihat itu tujuannya jelas. Jadi tujuannya jelas sehingga mode kepengawasan ini ya langsung dapat kita nanti menggunakan data-datanya dengan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita menggunakan juga memiliki banyak metode. Metode-metodenya bisa menggunakan banyak, kita gunakan nanti metode dalam pengumpulan datanya ini. Apakah dengan seperti yang tadi disampaikan Google Form dan lain sebagainya. Terakhir, nah perencanaan yang nanti keseluruhannya itu kita gunakan secara simpel. Ada perencanaannya, nanti ada pelaksanaan ringkas. Nah, itu yang perlu dalam model kepengawasan ini. Terakhir, dapat dievaluasi. Berikutnya, harmonis. Nah, model kepengawasan harmonis, di mana pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, terjadi keselarasan di seluruhnya. Dan juga akhirnya ini model ini memberikan keuntungan bagi siswa. Jadi tidak memberatkan bagi siswa. Jangan hanya nanti ketika memberikan tugas pada siswa hanya tugas-tugas mencatat dan membuat tugas. Tapi ada materi yang kita sampaikan. Nah, kerjasama antara 4 elemen ini itu sangat dibutuhkan. Makanya perlu keselarasan. Di harmonis ini selaras antara yang keempat ini. Selanjutnya, model kepengawasan yang unik. Nah, yang unik ini perlu kita lihat. Yang pertama, natural, alami dia. Karena kita COVID-19 ini tiba-tiba kita harus berpikir keras untuk melakukan sesuatu, sehingga ini harus berjalan baik dan semuanya dapat manfaat. Informasi dan literasi berbasis data. Nah, jadi informasi dan literasi berbasis data ini informasi yang kita berikan. Nah, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang uniknya. Dan literasi berbasis data. Nah, kita menggunakan literasi-literasi yang ada datanya, menggunakan data-data. Lanjutnya, unjuk kerja dan karya. Di model kita bisa dengan unjuk kerja dan karya. Nah, ketika kita memberikan model itu langsung bekerja dan ada nanti karya yang dihasilkan. Jadi bukan hanya sekedarnya saja. Yang terakhir yang perlu itu membangun karakter. Jadi unik itu ada karakter tertentu yang mampu memaknai setiap informasi untuk dapat
mengakses ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Jadi karakternya ini mampu memaknai informasi apa saja yang didapat sehingga teknologi ini meningkatkan kualitas. Walaupun dalam keadaan COVID-19 ini kita terbatas, tapi dengan teknologi keterbatasan itu dapat diminimalisir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nancy Marwarinda. Kepada Ibu Nancy kami silahkan.